Assalamualaikum. Selamat pagi para pecinta kopi di seluruh dunia. Kata para pecinta kopi, hanya kopi yang mengerti saya. Kalau saya, hanya brudel yang mengerti perasaan saya. Ahai. Bercanda ya guys. Brudel, kue ini asalnya dari Manado. Kue yang memadukan roti dan cake. Cake yang cenderung roti. Kue ini favorit saya, malah kue terfavorit karena rasanya tidak begitu manis. Jadi pas banget buat kaum yang manis-manis. Setuju kan ya guys? Kue ini enak banget guys, karena roti tapi lembut. Kue dari Manado, mana ada sih yang gak enak? Enak semuanya guys. Sejarahnya, brudel ini dibuat oleh noni Belanda, namanya Nona Cornelia, yang kemudian dipublikasikan resepnya pada tahun 1845. Sejarah selengkapnya saya jelaskan di deskripsi ya guys. Permisi ya, brudel hangat mau lewat dulu. Nih sudah ada 2 yang ngantri nih, 3 guys. Sumpah deh, kue ini jodoh banget dengan kopi. Buktikan deh. Perhatikan teksturnya guys. Nah, ini teksturnya roti ya, tapi lembut. Cara saya menikmati kue brudel dan kopi seperti ini guys. Yummy banget. Nah, kopi jodohnya brudel. Setuju ya? Sekarang kita bikin kue brudel aja yuk. Ke dapur yuk. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik loncengnya dulu ya, agar selalu bisa ngikutin resep-resep saya berikutnya. Yuk ke dapur sekarang ya. Brudel yang saya buat kali ini adalah brudel tape. Nanti lain kali saya buat brudel yang tidak menggunakan tape. Karena brudel tape tentu wajib ada tape. Saya gunakan tape singkong 200 gram. Tepung terigu protein sedang 350 gram. Gula pasir 225 gram. Margarin 150 gram. Telur ayam 3 butir. Susu bubuk 1 saset atau 27 gram. Ragi instan, karena roti ya, harus menggunakan ragi. Ragi instan 1 sendok makan peras. Air hangat 200 ml. Dan untuk toppingnya saya gunakan keju cheddar 25 gram kira-kira atau 1 genggam setelah diparut. Cara pembuatannya, terlebih dahulu siapkan loyang. Saya gunakan baking pan yang teflon anti lengket. Jika Anda gunakan loyang biasa, olesin dahulu margarin tipis-tipis dan taburin tepung terigu. Walau menggunakan baking pan, namun hasilnya cukup cantik loh. Tapi kalau Anda menggunakan oven, hasilnya akan lebih cakep lagi karena akan diperoleh panas atas bawah. Kemudian kita ayak susu dan tepung terigu. Setelah selesai, kita sisihkan. Selanjutnya, tape singkong kita bersihkan dari serat-serat kasar dan sumbu singkong. Kemudian kita haluskan dengan sendok. Langkah selanjutnya, pengerjaan ragi. Masukkan ragi instan 1 sendok makan peras ke gelas. Beri susu bubuk 1 sendok teh.
kemudian gula 1 sendok teh, dan tuang air hangat 200 ml, air suam-suam kuku. Dan biarkan raginya res, kira-kira memerlukan waktu 7 sampai dengan 10 menit. Jika ragi masih aktif, dalam 7 atau 10 menit itu ragi akan mengembang atau res. Jika belum, biarkan sampai raginya res. Karena kondisi ragi berbeda-beda. Ada yang dalam kondisi prima, ada yang kondisinya sudah tidak prima. Jadi cara ini untuk memastikan ragi yang kita gunakan masih aktif. Sambil menunggu ragi res, karena cukup lama ya, 7-10 menit, kita kocok telur, margarin, dan gula pasir. Sebetulnya metode yang umum untuk membuat brudel, seluruh bahan langsung diaduk bersamaan sekaligus. Namun saya lebih suka metode seperti ini karena takutnya ragi PHP guys, udah diadon, tahu-tahu raginya rusak. Jadi mending cara seperti ini. Nah, ini dikocok dengan kecepatan rendah. Selanjutnya masukin tape yang sudah dihalusin dengan sendok. Dikocok dengan kecepatan rendah aja, yang penting tapenya benar-benar lumer, halus bersama dengan gula pasir dan telur dan mentega. Selanjutnya masukin tepung terigu sedikit demi sedikit. Kalau sekaligus, ntar terigunya berhamburan deh. Nah, masukin air ragi yang sudah res. Kocok lagi dengan kecepatan rendah. Masukin lagi sisa terigu, sedikit demi sedikit. Sampai seluruh terigu habis. Nah, tekstur adonan seperti ini ya guys. Tidak terlalu cair, tidak terlalu padat, tapi terasa berat pada saat diadon. Kocok adonan gak perlu lama. Setelah adonan rata, matiin mixer, kemudian tuang adonan ke dalam baking pan. Nah, tekstur adonan seperti ini ya guys. Tuang seluruh adonan sampai habis. Volume adonan kira-kira setengah dari tinggi baking pan. Karena brudel ini nanti akan mengembang. Jadi patokannya harus seperti itu ya. Ada ruang untuk mengembangkan brudel. Kemudian tutup baking pan dengan penutupnya. Jika kita menggunakan loyang biasa, tutup dengan serbet. Dan diamkan kira-kira 45 menit sampai 1 jam, tergantung kondisi dari ragi. Sampai adonan mengembang. Jika adonan sudah mengembang tinggi, selanjutnya parut keju. Nah, ini kondisi adonan yang sudah mengembang tinggi. Sudah 2 kali lipat ya dari kondisi awalnya. Ya, cantik banget ya guys. Nah, kemudian kita taburi keju ke seluruh permukaan kue. Iya sayang, tunggu sayang. Tunggu, Anti ini lagi bikin kue nak Iya. Atau nggak suka kue Anti ya?
Nah, sekarang kue sudah siap untuk dipanggang. Saya menggunakan baking pan, panggangnya sekitar 1 jam dengan api sedang. Walaupun menggunakan baking pan, hasilnya cukup cantik guys. Tapi jika Anda menggunakan oven, hasilnya pasti lebih maksimal. Karena adonan mendapatkan panas dari atas dan dari bawah. Jadi kalau pengen bikin brudel, walau hanya dengan baking pan, jangan ragu, tetap dapat menghasilkan brudel yang cakep. So guys, ayo mulai rajin ke dapur. Sekarang waktunya menikmati kopi Anda bersama brudel tape andalan Yoek. Selamat menikmati. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya guys, agar selalu dapat notifikasi setiap ada resep-resep saya yang baru. Makasih ya.